Nah, di ibadah yang sekarang ini diberi judul dibenci itu biasa. Asal bukan karena dosa kita. Ya, mau difoto silakan. Ye. Dibenci itu biasa asal bukan karena dosa kita. Gak usah stres lah kalau gak disukai orang. Jangan cari popularitas. Emangnya kenapa sih kalau disukai orang, emangnya kita hidup lebih happy gitu? Kalau dibenci, apa kita rugi? Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita gak tergantung opini. Gak menambah sehasta kekhawatiran. Demikian pula dibenci, tidak mengurangi sesuatu. Asal kita benar dan dibenarkan di mata Tuhan. Bukan merasa benar sendiri. Kok kita rendah hati, gak bela diri, apa-apa bisa dikoreksi. Kita itu gak usah hebat self defense-nya. Terbuka aja untuk masukan. Orang hidup gitu itu ya, gak usah ini itu, vitamin ini itu. Hidupnya akan lama dan panjang, sehat lagi. Hati gembira adalah obat. Gak usah dibawa stres lah yang gak perlu-perlu. Kalau masih ada ruang untuk angkat stres orang lain di kanan kirimu. Jadilah berkat buat sesamamu. Dibenci itu biasa. Asal bukan karena dosa kita. Kalau karena dosa kita, wah kita perlu pemberesan sama Tuhan. Buka ayatnya di 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11. Semoga sampai ayat 24 saya bisa bahas selesai ya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru adalah judulnya di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia kita. Ayat 11 saya bacakan dulu, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Ini Yohanes, Rasul Yohanes tulis begini, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan saling dikasihi loh ya, mengasihi itu selalu dari sisi sang pemberi. Kalau dia dapat kasih kembali itu bonusnya. Tapi jangan minta. Jangan harapkan orang menyukai Anda kembali. Fall back dong. Like for like. Ya boleh kalau sosial media. Kalau hidup ini jangan. Hati itu jangan disetir ke situ. Nanti frustrasi. Hati itu aman aja. Yang pede aja. Percaya diri, percaya Tuhan. Ya. Kita itu yang penting pokoknya kita sama Tuhan gimana. Itu aja. Gak gampang memang, kedagingan itu kuat. Seringkali daging kita yang berhasil. Sehingga kita itu merasa hidup itu kurang sesuatu sebelum semua orang menyukai. Tapi sesungguhnya di otak pikiran kita tahu yang benar itu yang penting kata Tuhan. Tapi dalam menjalankan prinsip ini gak semudah itu karena kita main perasaan. Kalau kita bisa gini ya, kalau kita melakukan ini, firman ini, nggak usah sebelum ayat-ayat yang lainnya, ayat 11 aja, kita semua telah tahu dari mulanya bahwa kita harus saling mengasihi. Kalau kita bisa hidupi ini, pernikahan kita akan jadi lebih baik. Keluarga akan utuh, anak-anak akan sehat. Bisnis kita akan jalan tanpa harus masuk ke yang investasi bodong-bodong segalanya. Itu karena orang itu butuh pengakuan, makanya dia mau cepat-cepat kaya. Padahal sebenarnya loh, makan sehari ya cuma 3 kali. Makan, bener. Orang dalam hidup itu kan memilih toh. Apa yang mau dia kayain. Atau apa yang mau dia gayain. Sebenarnya gak ada orang yang punya segalanya, itu gak ada. Ada orang tertentu yang memang hobinya mobil. Dia berani di situ kucur dana. Tapi kalau untuk makan dia biasa-biasa. Ada orang kalau makan, wah pesannya aduhai luar biasa, gak habis gak apa-apa. Tapi untuk hal-hal lain dia gak berani. Transportasi selalu cari yang paling ekonomis. Ada orang yang wah luar biasa lifestyle-nya. Tapi di area tertentu dia kikir sekali. Tapi ada orang yang dia gak kikir sama siapa-siapa, dia punya segalanya. Tapi kalau sama gereja sentimen dia merasa gereja besar ngapain, didukung dananya. Orang itu pasti miskin di satu area di dalam hidup ini. Ya, kalau ada orang mengaku dirinya punya segala sesuatu gampang. Sell all your wealth, jual seluruh hartamu, kasih ke orang miskin. Dia gak berani, berarti dia masih miskin.
Dia nggak berani kan? Berarti di area itu dia masih tahu itu mahal. Dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak berani spend di sana. So really, kenapa Anda iri sama orang lain? Semua kita miskin di hadapan Allah. Ngapain sih cari pengakuan? Sana memang berani di jam tangan. Tapi sepatunya, comel-comel. Di situ berani dengan sepatu dan jam tangan. Tapi kikir sama, atau pelit sama temannya. Udahlah, stop seeing other people and start growing spiritually. Berhenti lihat orang lain, belajar untuk bertumbuh secara sehat di dalam Kristus. Yang penting itu tanya, kewajiban kita apa? Yang penting selalu adalah kita mengasihi dulu. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Mengasihi lebih dulu. Mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih dulu. Orang kaya, orang miskin bisa mengasihi. Ada orang mengasihi Tuhan atau orang lain dengan kelebihannya. Ada yang dengan kekurangannya. Both, dua-dua bisa mengasihi. Melayani juga bisa. Orang sehat, orang sakit bisa melayani. Bisa melayani. Saya pernah melihat orang sakit yang gak egois padahal kanker berat. Ya, ketemu sama kami waktu itu, sekarang tentunya sudah almarhum. Dan bilang, sopnya suka. Hah? Kita datang jenguk, dia tanya sopnya. Rumah kami dikirimin sop, disuruh dia buatkan, dia suruh pembantu masakkan. Biasanya dia lihat sendiri, tapi sekarang dia sudah kena jarum kemoterapi, udah sekarat di rumah sakit. Dia tanya, pembantuku masakinnya enak gak pastor? Mau nangis gak digituin? Ternyata melayani itu gak nunggu sehat ya. Melayani lebih dulu. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, mengasihi lebih dulu. Nanti kalau aku sudah mengalami mujizat baru aku akan melayani Tuhan. Omong kosong. Melayani Tuhan itu now. Mujizat bisa nanti, gak tentu instan. Melayani mengasihi itu sekarang. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari sononya, dari mulanya, udah dari dulu bro. Udah kadaluarsa kalau sekarang baru mau melakukan. Dari dulunya, dari sananya yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dibenci itu biasa, mengasihi itu luar biasa. Opini orang ya biasalah. Yang penting perbuatan Anda. Dunianya kekristenan itu yang penting hatinya kan. Allah melihat hati, kita unggulkan ayat-ayat bahwa kita diselamatkan karena iman. Tapi kalau agama kepercayaan lain, yang percaya karma, perbuatan. Nah kayak orang Kristen lemah di perbuatan. Jangan lupa loh, iman tanpa perbuatan dalam hati. Memang perbuatan tidak menyelamatkan. Tapi kalau Anda diselamatkan, perbuatanmu pun akan menyatakan. Yang penting perbuatan. Saya itu pokoknya gini cara berpikirnya dalam hidup ini. Peduli amat sana mikir apa, ngomong apa. Pokoknya yang penting saya perbuatannya sudah maksimal dalam Tuhan. Yang penting pokoknya apa yang saya lakukan itu Tuhan tahu. Hidup kayak gitu itu paling enak. Free as a bird. Free bukan flee ya, kalau free itu kutu. Free as a bird. Flying high. Ya, orang yang bisa merasa flying high dan free gitu nggak perlu high karena narkoba atau seks atau apa, nggak perlu. When you are satisfied on the inside and love always satisfies. Waktu Anda dan saya puas di dalam hati dan cinta kasih yang agape gini itu yang memuaskan. Nggak perlu narkoba. Jarang kecanduan. Gak akan cari dari pornografi, seksualitas. Sebenarnya orang-orang yang cari di pornografi itu orang-orang yang merindukan intimasi. Buktinya orang jatuh di porno waktu dia kesepian kan. Waktu dia lagi gundah gulana apa larinya ke sana kan. Merokok lah dan sebagainya. Dugem lah. Apa sih yang didugem? Didugem itu semua ada di gereja. Tapi yang di gereja gak ada di dugem. Ayo coba pikirkan.
Orang di bar, ketemu orang. Kan mereka rindu dapat teman. Di sini CG-nya di mana-mana. Apa sih? Mereka mencari cinta kan. Jatuh dari satu cowok ke cowok yang lain atau sebaliknya. Kita di sini langsung ditentukan sama Tuhan. Langsung GPS-nya. Langsung sudah diarahkan dengan satelit Tuhan ketemu di situ. Sebenarnya kalau kita itu mengasihi, kita yang untung loh. Hidup kita satisfied. Puas, kita gak akan cari yang gitu-gituan. Nah, kan? Buktinya ya, kalau orang lagi seneng misalnya, wah dia seneng sekali sesuatu gitu, jatuh gak ke pornografi? Enggak. Kalau dia lagi puas ya, misalnya dia apa gitu ya, wow dia dipakai Tuhan. Kita pelayanan doain orang tuli, selama ini orang tuli kita doain malah buta. Karena doainnya begini kena matanya. Tapi kalau kita doain terus dia sembuh, gak mungkin loh malam itu langsung jatuh ke pornografi. Gak akan lah dia pulang lihat internet porno. Dia pasti berkata, aku dipakai Tuhan. Orang itu kalau satisfied with himself, kalau dia puas dengan dirinya, biasanya gak akan jatuh ke gitu-gituan. Ya. Mengasihi itu adalah the way, jalan untuk kita itu merasa puas dalam hidup ini. Bukan dikasih. Kalau dikasih, gak akan pernah tahu titik puasnya. Apa sih dikasih? Orang itu biasanya kecanduan dikasih. Dikasih sedikit, lain kali minta lebih. Dikasih hati, minta rempelah. Dikasih rempelah, minta kepala. Dikasih kepala, minta harta. Dikasih harta, minta nyawa. Manusia kan selalu apa? Minta lebih. Menerima itu kapan berhentinya? Saya dapat sesuatu, wow, harta uang segitu tuh, wow, gimana gitu. Tahun depan itu sudah gak seberapa, kita sudah naik takarannya. Kita mau yang bunyinya tambah 0 di belakang baru membuat kita hyper. Kalau enggak, biasalah. Nanti setelah itu 10 tahun lagi, perlu berapa 0 di belakangnya untuk buat kita super. Manusia itu bosanan, kasih itulah yang membuat kita itu puas. Saya gak peduli orang ngomong apa, asal saya sudah mengasihi. Asal I'm giving my best, I'm proud of me. Boleh gak kita bangga sama diri sendiri? Bolehlah simpen di hati, jangan bangga-banggaan diri sendiri. Biar orang lain yang memuji, kata Amsal. Kalau ada orang mau memuji dirinya, biar orang lain aja yang melakukannya. Tapi saya oke kok, Tuhan aja gak apa-apa, saya bangga sama saya. Kalau saya simpen di dada hati-hati saya sendiri. I'm okay, I'm proud of me. I'm proud of me. If I do what God says, I'm good, I'm okay. Kalau orang tanya sama saya, hi how are you? Saya bisa jawab, I'm fine, thank you. Itu sungguhan, bukan basa-basi. Kalau cewek yang ditanya, hi how are you? Yes, are you? Amin Bapak Ibu. The word of God, firman Tuhan ini ajaib, miraculous. Baca baru satu ayat aja saya merasa wow man. Ini yang telah kamu dengar dari mulanya. Wow, bahwa kita harus saling mengasihi. Boom. Lanjut ya. Bukan seperti Kain. Nah, masuk sekarang penjahatnya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Stop. Masuklah Kain, diceritain gini-gini bla bla bla. Lalu ayat 13 konklusinya, jangan heran ya kalau ada yang gituan. Janganlah kamu heran, hai saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Dari sinilah saya dapat judulnya kita untuk kebaktian ini. Dibenci itu biasa. Bahkan ketika kita gak salah pun. Bahkan ketika kita melakukan apa yang membanggakan hati Tuhan pun. Masih ada juga orang yang membencimu, salah paham padamu dan tidak mendukungmu. Jadi jangan sampai ada orang itu bawa stres tidur. Itu konyol, kadaluarsa, udah kuno, udah lama. Ngapain dipikiri? Kan dari situnya sudah ada perintah saling mengasihi. Dan dari sananya sudah ada penjahat seperti Kain. Sampai kapanpun dunia ini berputar pada porosnya. Dan ada 4 musim di negara tertentu dan masih ada hujan, panas segala, matahari ada di atas sana, demikian pula bulan bintang. Sampai kapanpun, I promise you, there will be some people hating you for nothing. Pasti akan ada orang-orang yang membencimu tanpa sebab, musibah. Jadi jangan bawa stres kalau ada orang gak suka sama Anda.
Enggak kok pastor, enggak. Semua orang itu pasti ada gitunya. Karena kita ini dagingnya sama Adam dan Hawa. Anak muda namanya peer pressure atau tekanan sebaya. Orang tua juga sami mawon, sama aja. Tanya ibu-ibu arisan. Tanya bapak-bapak di tempat kerjanya. Semuanya sama aja. Manusia itu tidak pernah grow up. Yang bisa hanya grow up spiritually. Orang itu hanya bisa bertumbuh secara rohani. Kalau enggak, dia hanya menua. Dalamnya tetap kanak-kanak. Semua orang di dunia ini mencari pengakuan dan penerimaan. Makanya kita melihat dunia yang depresi. Jangan kamu heran lah. Pasti ada. Pasti ada kok. Berbuat sesuatu pasti ada yang benci. Berbuat buruk jelas-jelas dibenci. Berbuat baik masih ada yang benci. Anehnya kita gak berbuat apa-apa ya. Diam gini. Kayak di foto. Ini masih ada yang benci. Gak berbuat sesuatu loh. Tegas benci, bengong benci. Benci aku. Mesti ada yang gitu. Come on. Bagi saya itu bukan pewahyuan. Jadi jangan sampai, kalau ada yang gituan itu Anda langsung nangis-nangis di hadirat Tuhan berkata, kenapa ini? Tuhan berkata, loh kamu baru tahu, kamu melahirnya kapan? Don't tell him what he already knows, what you already know. Latihan sekalian. But you tell him how you want to forgive that person. Beritahu gimana Anda mau mengampuni orang itu. Beritahukan Anda harus gimana move on-nya dalam ketaatan. Itu baru luar biasa. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu nggak bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sebentar, ayat 15 ini mengerikan. Sebenarnya kalau kita baca sekali lagi, tiap orang yang membenci saudaranya, benci itu kan dosa biasa ya kan? Benci kan dosa biasa kan? Yang kita gedekin kan zina, korupsi. Ya itu semua, nggak ada dosa besar, dosa kecil, oke? 全世界的乌鸦都是黑的. Seluruh dunia punya burung gagak ya warnanya sama. Benci ya benci. Dosa ya dosa. Tapi saya mau beritahu satu hal ya. Dosa benci itu bukanlah dosa yang paling ngeri. Tapi bukan dosa yang paling besar. Tapi ini satu dosa yang diasosiasikan dengan kehilangan keselamatan tuh. Ngeri enggak? Nanti di ibadah terakhir saya akan sampaikan apa yang menjadi kesalahpahaman banyak orang Kristen. Dosa yang mendatangkan maut di ibadah setelah ini. Nanti supaya tidak sedikit-sedikit ada orang yang merasa, aku ini sudah mendukakan Roh Kudus ya, aku masuk neraka ya. Nanti saya jelaskan, sabar-sabar ya. Tapi dosa benci dulu ya. Dosa benci itu diasosiasikan, dihubungkan dengan kehilangan keselamatan. Luar biasa toksiknya roh kepahitan. Namakanlah roh kepahitan itu roh penolakan lah, kecewa sama orang lah, kecewa sama manusia, kecewa sama orang Kristen, kecewa sama rekan kerja, kecewa sama hamba Tuhan, apalagi roh penolakan, apalagi pokoknya gitulah. Itu cuma hanyalah dunia rumpun-rumpunan dosa kebencian. Alkitab mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya, biasa kan? Orang benci itu kan lumrah, orang benci itu kan umum, it's a common sin. Dosa yang tidak spesial menurut saya, semua orang bisa lakukan. Be careful though. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. It's the sin of murder. Dan kamu tahu, nah ini yang gak enak, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap, kata tetap itu masih punya, yang tetap memiliki apa? Hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow, ada satu dosa, meskipun dia bukan dosa paling besar dan bukan dosa yang mendatangkan maut, otomatis itu maksudnya. Tapi dosa ini terlalu perlahan-lahan, begitu erosinya tidak terdeteksi. Kalau sampai ada di hatimu, bisa-bisa orang itu berakhir matinya non-Kristen. Wow, tidak mungkin dia bisa tetap memiliki hidup yang kekal jikalau dia membenci saudaranya. Jangan pernah remehkan kata saya kecewa. Itu nanti ujungnya bisa penyangkalan akan Tuhan.
Bahaya dosa benci itu sampai disebut di sini hingga kehilangan keselamatan. Saya sangat hati-hati untuk menjelaskan. Apakah manusia sekali selamat atau diselamatkan Tuhan, forever selamat? Jawabannya iya dan enggak. Kalau saya jawab enggak, nanti orang kira karena performa kita, kadang-kadang kita masuk surga, besok kita masuk neraka. Kan repot jadi gitu. Kan jadi orang Kristen yang Tuhannya pelin-pelan. Saya yakin kok, the grace of God stays. Kasih karunia Allah tetap tinggal. Tapi kalau saya jawab iya, nanti banyak orang berkata, aku kan sudah selamat. Haleluya, hore, mari kita berdosa. Toh sudah selamat. Nanti disalahgunakan. Makanya jawaban saya iya dan enggak. Kalau Anda suka ragu, udah terima Yesus, Yesus suruh keluar masuk ke pintu hatimu tiap hari terima Tuhan. Tiap hari dibaptis. Udahlah, sekali terima Tuhan cukup. Anda sudah terima Yesus. Tapi kalau di sini ada orang yang suka meremehkan Tuhan, gak apa-apa, atau aku sudah selamat. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang berdosa sembarangan, malam dosa sembunyi gak ketahuan, akhirnya masuk surga juga. Kalau kita seperti itu, izinkan saya mengatakan, berarti keselamatan yang Anda aku-aku itu palsu. Itu hoax. Buktinya apa? Jangan ngaku pohon semangka kalau keluarnya duren. Pohon itu ketahuan dari buahnya. Lah kalau gitu kelakuannya casual sekali dia sama dosa, gak apa-apa. Aku kan sudah selamat. Kelihatan itu bukan pohon Tuhan. Saya gak mau jawab gituan. Armenian, Calvinis, apa segalanya dalam doktrin itu dua-dua mestinya saling lengkapi, itu bagus. Oke, jelas ya. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa ternyata kalau baca ayat ini kehilangan keselamatan itu ada. Dan itu disasosiasi dengan benci. Don't hate please. Do not even hate a bit. Orang Singapura berkata no play ya. Jangan main-main ya soal benci. It's a common sin. Dosa yang umum. Dosa apa sih yang menjatuhkan manusia dari Taman Eden? Umum. Membangkang itu ambil buah dibilang jangan atau dilarang. The smallest thing can make giants fall. Hal terkecil bisa membuat raksasa pun jatuh. Oke, jangan benci. Kalau saya suruh pilih benci atau dibenci, saya pilih dibenci. Saya tidak pilih membenci. Anda mau hate me, mau jadi hater, mau membenci kayak, mau jadi seorang, apa yang lebih parah daripada hater di dunia maya adalah hater di dunia asli. Itu yang sungguh-sungguh merugikanmu, yang membencimu dengan tindakan-tindakan nyata. Terserah siapapun membenci Anda, pilih hari ini. Aku tidak mau benci karena firman Allah. Aku tidak mau kehilangan keselamatanku. Aku tidak mau. Aku tidak mau ditipu setan sampai jatuh dari Taman Edenku. Kalau Taman Eden pertama ditebus Kristus, Taman Eden kedua siapa penebusmu kalau sudah tahu kebenaran? Ular bisa datang 2 kali loh. Kali itu jatuhkan Adam dan Hawa, kali ini jatuhkan Anda dan saya. No. I don't fall out of the garden twice. Aku tidak mau jatuh keluar terpental dari Taman Edenku 2 kali. Sekali cukup dan itu harganya mahal. Yesus digantung di salib. Saya tidak mau benci. No. I shall not hate. Kalau ditanya sama orang, kenapa kamu tidak mau benci? Ayo bencilah. No, aku tidak mau kehilangan keselamatan. Aku tidak membenci orang itu bukan karena orang itu layak terima cintaku. Aku tidak membenci dia bukan karena aku itu takut sama dia. Aku tidak benci karena aku takut sama Tuhan. Tapi Pastor Philip, saya tidak pernah benci kok. Pernah gak suka gak? Tidak suka itulah babynya benci. Hahaha. Anda lihat Goliat takut, tapi Goliat waktu kecil, ya kecil. Meskipun dia lahirnya mungkin lebih besar daripada bayi waktu Pastor Fuji bayi. Pastor Fuji bayi segini, Goliat segitu. Tapi ya kecil lah. Semua yang kecil kita bisa remehkan karena cuman bayi segitu. Tunggu sampai dia jadi Goliat. Itu orang yang sama, cuma dia bertumbuh. Benci itu tumbuhannya mulai dari satu biji namanya I don't like you. Don't like you. Nah sekarang kita ngerti, oh gitu. Aku gak separah itu benci.
Lihatlah who's talking. Look who's talking. A baby. Saya tidak mau, bahkan tidak suka sama orang. Saya bisa nggak setuju dan ini, tapi terus terang saya usahakan orang-orang yang paling saya tidak suka, yang pasti nggak ada di sini. Saya doakan dulu dalam doa saat teduh saya pribadi. Supaya apa? Selesai dulu, baru saya doakan orang-orang yang saya terbeban dan peduli. Tapi saya doakan dulu di depan. Momok itu selesaikan di depan, Bapak Ibu. Kita kan enggak kan? Biasanya kalau kita itu minum vitamin ya kan, atau obat gitu ya, yang gede, kecil, kadang-kadang perlu minum 10. Kita minum yang kecil-kecil dulu, salah strategi. Kalau saya minum yang gede dulu. Supaya selanjutnya ringan. Kalau yang kecil sambil nangis, satu anak kecil apalagi satu. Nanti yang gede satu itu loh. Yang nelennya kadang-kadang muntah. Kalau saya minum yang gede dulu. Saya selesaikan yang menyalipkan dagingku. Baru setelah itu, sisanya adalah joy, sukacita yang Tuhan beri. If you must pray for those who hate you first. Doakan bagi mereka yang membencimu. I bless them in Jesus' name. Nah, ini kan jarang dibahas kayak gini-gini. Karena kita datang ke gereja biasanya bicara soal berkat dan sebagainya. I think ini penting sekali karena ini adalah following Jesus. Mengikuti Yesus ini berkat terbesar. Jangan kamu heran ya apabila dunia membencimu. Kamu tahu kan bahwa orang yang membenci dia membunuh dan pembunuh tidak tetap memiliki hidup yang kekal. Demikianlah kita ketahui ayat 16. Ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau menyerahkan nyawa saya untuk anak-anak yang saya cintai ya biasalah. Semua orang juga gitu, serigala pun demikian kok. Benar. Musang, rakun, kucing jalanan juga gitu kok. Saya melihat saya bawa anjing saya. Anjing saya nggak tahu kenapa. Itu sejak Adam dan Hawa. Anjing ketemu kucing selalu bermusuhan. Anjing saya langsung, herder saya pergi ke kucing itu. Dan kucing itu, saya kaget kenapa dia berani. Dia gak lari. Anjing saya itu kan herder. Dia gak lari. Oh, saya ngerti. Saya curiga di daerah situ itu ada anaknya. Ini kucing pasti pernah hamil di luar nikah. Tapi kucing ini ada anaknya, ada Hello Kitty di sekelilingnya. Dan dia tahu kalau dia nggak lawan, kucing aja taruh badan, pasang badan untuk lawan. Karena anaknya itu yang disebut menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita yang kita sukai, cintai, saudara yang kita peduli, kandung apalagi, orang sendiri. Of course lah, kucing pun bisa. Saudara di sini, not only your brothers and sisters, but your enemies. Your neighbors atau tetanggamu, ini berarti juga orang jahat. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ada dua dimensi untuk mengasihi. Ya, yang pertama yang gampang, mengasihi orang yang kita kasih dan kita sudah cinta. Yang itu mudah. Itu lumrah, itu normal, tidak new normal sama sekali, itu sudah old normal. Mencintai orang yang memang Anda cintai, ya biasalah. Kalau kita pergi kemana selalu ajak orang-orang itu, karena kita sudah klop kan. Karena kita itu sudah cocok, jadi ya itu. Tapi mencintai orang-orang yang tidak kita suka, apalagi kita cinta, nah itu yang disebut kewajiban. Saya baca lagi. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Dari mana kita tahu kalau kasih Kristus itu hidup di dalam diri kita, bahwa kita tidak kehilangan keselamatan, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita tahu pengetahuan itu namanya Injil. Jadi, nah ini loh, ini ujian sesungguhnya. Jadi kita pun wajib, garis bawah itu, kita pun wajib. Wajib kewajiban, bukan perasaan. Kalau perasaan, saya kan cintai orang-orang yang memang tidak perlu saya pikul salib apa-apa untuk cinta mereka. Saya mencintai orang-orang yang memang sudah saya sukai dari sananya. Yang begini itu mudah, kucing pun bisa. Tapi yang ini levelnya beda, kita pun wajib. Ketika masuk ke level kewajiban, kita pun wajib
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, ini sudah levelnya tidak sama. Ini kewajiban, kita perlu seret kaki kita secara paksa. Doa itu seperti kaku lidah berkata, I bless him, aku berkati dia. Susahnya rasanya seperti mau gigit lidah sendiri. Ini yang saya sebut doa secara rohani, bersariawan mulutnya. Susah diucapkan. Aku berkati dan lepaskan pengampunan. Susah-susahnya setengah mati. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita ke saudara-saudara kita. Itu adalah level salib. Level wajib. Dan ini tidak gampang. Mana ada sih orang itu yang suka digarain? Mana sih ada orang yang suka dibully? Mana sih ada orang yang suka dirugikan? Dibuat marah? Nggak ada. Tapi saya kasih satu good news ya. Semoga supaya suatu hari kalau Anda disakiti orang, saya janji Anda pasti akan disakiti orang. Iya, nggak mau. Saya doakan kalau nggak gitu hari ini mati. Selama Anda hidup dari sononya, Kain akan muncul dalam hidupmu. Kalau bukan dirimu sendiri jadi Kain. Jadi Anda harus bersyukur kalau saya tadi ngomong, saya percaya, saya yakin Anda akan disakiti. Harusnya Anda berkata, amin, berarti besok masih hidup. Berarti lusa masih hidup. Kalau Anda berkata, aku tidak mau disakiti pastor sama sekali. Tuhan terimalah nyawanya. Anda itu hidup di dunianya Kain. Makanya firman seperti ini gak enak. Tapi ini mempersiapkan. I don't give you words. Saya tidak memberikan pada Anda firman yang telinga Anda cari dan inginkan. Tapi yang apa yang hati Anda butuhkan. Penggembalaan itu kan sifatnya bukan hanya gada. Gada itu kan untuk pentung. Kalau sudah kejadian, tongkat kan, kita harus mempersiapkan orang untuk menghadapi hari esok. I promise you my friends, saya janji besok atau lusa atau cepat lambat akan ada orang yang mengecewakan Anda dan melukai Anda. Kalau Anda masih mau jadi penghuni dunia. Setuju? Saya ulang lagi. Saya mau lihat responnya. Tadi responnya gini loh, jangan. Ya, sekarang ngerti kan maksud saya ulang lagi. Saya janji, Anda semua cepat lambat, besok, lusa atau kapan akan disakiti. Amin, luar biasa ini orang-orang yang mengerti. Kasih tepuk tangan teman. Saya nggak berhenti di situ tapi lanjutannya begini. Tapi saya tahu kalau Anda taat sama Tuhan, Anda yang diangkat. Itu dia, kasih tepuk tangan Tuhan. There we go. Nggak berhenti di sana. Nah, saya tunjukkan gimana Tuhan angkat. Sebenarnya nggak suka dibenci, tapi kalau sudah kejadian, saya sukai. Saya tunjukkan kenapa. Karena waktu saya dibenci, apalagi kalau bukan karena salah atau dosa saya berada di posisi advantage di hadapan Tuhan untuk memiutangi dia. Tuhan itu konglomerat. Siapa bisa piutangi Tuhan? Nggak ada. Kecuali ketika kita disakiti, kita lepaskan pengampunan, kita mengasihi. Dan seolah-olah Tuhan ditaruh di posisi hutang sama kita. Ngerti maksud saya? Bapak kami doanya kan gini. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Luar biasa loh. Seperti itu berarti yang mana dahulu? Berarti kita ngampuni dulu. Kita ngampuni lalu kita proposal loh. Orang lain aku ampuni loh. Tuhan ampuni saya. Meskipun nanti waktu pengampunan itu diberikan ke kita. Itu bukan karena kita ngampuni orang lain. Pengampunan itu diberikan semuanya itu fresh. Saya nggak bisa berkata sama judge atau hakim, tolong ya ampuni saya barusan korupsi 1 miliar. Kenapa? Itu loh orang korupsi sama saya 2 miliar saya ampuni kok. Judge berkata, ya itu urusanmu. Tapi kamu 1 miliar ini tetap harus dihukum karena itu pidana. Apalagi kalau membunuh saudaranya. Meskipun pengampunan ketika diberi itu bukan karena. Tapi Tuhan menaruh dirinya pada satu alasan untuk mengampunimu. Tuhan itu baik. Sehingga seperti seolah-olah membuatnya seperti Tuhan itu yang berhutang sama kita. Doa Bapa kami itu memberi satu lowongan untuk membuat konglomerat surga pinjem sama kita. When I forgive someone who has wronged me, Tuhan berkata, I see. Setiap kali saya dibenci kalau bukan karena salah saya berada di posisi advantage. Tahu advantage itu apa? Kalau orang main tenis nih, smash 15, smash. Di smash sama lawan, 15 sama. Smash lagi 30. Smash lagi, 40 kan?
Nggak tahu berapa ya, kira-kira gitu. Lalu setelah itu advantage, deuce, sama-sama 40. Bola terakhir yang menang. Advantage itu yang serve, yang berada di angka itu. Kalau dia menang sekali lagi, dia sudah menang. Tahu nggak, ketika saya dibenci, kalau bukan karena dosa saya di posisi memilih untuk mengampuni atau membenci kembali. Saya di posisi yang advantage di depan Tuhan. Kalau Anda salahi saya ampuni dalam nama Yesus. Saya lepaskan pengampunan bukan hanya dalam doa, tapi dalam perbuatan kalau bisa. Kalau anak Anda lapar, saya tetap kasih makan. Karena urusan papa, urusan anak beda. Saya tetap akan berbuat baik. Saya nggak mau jadi penjahat. Sana mau jadi penjahat itu urusannya. Saya tidak mau turun ke levelmu. Saya nggak mau jadi sepertimu. Kamu jahati aku, nanti urusan sama Yesus. Kalau Yesus tidak bela saya nggak apa-apa. Pokoknya aku nggak mau berdosa. Kalau saya ampuni orang itu, saya berkati dia dengan cara yang saya bisa. Tahu nggak? Saya diberi satu wewenang untuk memandang wajah Bapak dan membentuk wajah seperti ini. Lihat saya baik-baik. Tahu? Dan Tuhan kan berkata, oh, kasihan kamu sini. Saya membeli satu kesempatan untuk lihat Tuhan ke wajahnya dan Tuhan kata, oh sini. Kamu tidak usah tahu apa yang akan aku lakukan ke orang itu. Kalau kamu tahu nanti hatimu tidak murni. Nanti kamu berkata, tahu rasa lu sekarang. Aku tidak mau kamu kena kontaminasi atau kena toksik itu. Sini kamu. Tapi kamu yang aku sayangi. Saya beli satu kesempatan untuk. Coba latihan wajahnya gitu di balik maskernya. Ke kiri kanannya. Kalau Anda begini sama bos Anda setelah Anda ambil uangnya atau nggak jujur dalam pekerjaan, pasti nggak akan ada dampaknya. Orang yang salah begini, tambah dikinin sama orang. Tapi orang benar, kalau begitu bayangkan kalau dua anak Anda berkelahi. Yang satu ini ngalah, rotinya diambil. Lalu dia berkata, nggak apa-apa sudah. Lalu dia nangis dan memeluk bapaknya. Masa bisa tahan? Bahasa Ibrani Hokiannya, apa? Kalau gua itu apa? Wah, tahan. Lihat anak gitu saya pasti nggak tahan. Aduh. Nanti anak itu saya hukum nanti. Saya berkati dulu ini. Atau saya hukum dulu, saya berkati dia kemudian. Pokoknya dia berkat. Paham maksud saya? Jadi tidak membenci itu advantage. Apalagi kalau kita yang digarain. Sebenarnya saya terus terang suka. Setiap kali saya dibenci tanpa alasan itulah kesempatan saya naik pangkat. Tanpa krisis, kalau ketika ada krisis kan ada keuntungan. Orang-orang yang pintar dalam bisnis kan tahu. Setiap kali ada sesuatu, perang atau apa, kalau orang itu di dalam ketentaraan, kalau dia bisa solve selesai itu naik jenderal. Kalau Anda bisa melihat ketika ada suatu situasi dan Anda berpegang teguh pada firman, dibenci itu biasa, mengasihi itu luar biasa, my goodness. Siap-siap Tuhan akan angkat. Nah, saya tunjukkan sekarang. Ada pesan Tuhan, ini prinsip ini benar. Kita lihat ayat yang berikutnya dulu. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, ayat 17. Tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ini bicara tentang kasih dalam perbuatan terhadap musuh maupun terhadap kawan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Baik itu terhadap musuh atau terhadap kawan, mari kita mengasihi dengan perbuatan. Keyakinan di hadapan Allah. Judul di Alkitab kita. Ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kalau kita benar sama Tuhan. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Orang yang benci hidupnya tidak tenang. Tapi orang yang mengasihi sekalipun ketika dia dibenci, dia mengasihi dengan perbuatan. Orang yang demikian boleh tenang hatinya. Sebab dia harus tahu Allah di pihaknya siapa. Ketika Anda memihak pada Allah, Allah pasti ada di pihakmu. Dan untuk memihak kepada Allah kadang-kadang ada harga yang dibayar. You have to release forgiveness. Melepaskan pengampunan. Dan Anda tidak boleh gigi ganti gigi, mata ganti mata. Iya, Huanya. Dan tidak boleh juga
membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan siapa menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Kok enak? Kasih tampar pipi kanan, kok kasih pipi kiri? Siapa bilang untuk ditampar? Manusia negatifan. Sana mau tampar pipi kanan, aku tetap akan menjadi pemberi. Pipi kiri or whatever, mungkin anakmu nanti butuh air, aku akan kukasih. Pipi kanan, bukan pipi kanan, pipi kiri fokusnya. Fokus dari cerita itu adalah tampar dan beri. Anda di sisi tampar, penampar, atau pemberi? Saya mau ditampari, saya tetap akan jadi pemberi. Saya tidak mau turun pangkat, turun tahta, turun martabat, turun ningrat. What you do is up to you. What I do is up to me. Apa yang kau lakukan itu urusanmu. Apa yang kau lakukan urusanku sama Tuhan. Mau ditampar pun, ya tentu saya nggak bodoh, lain kali dikemplang lagi. Tapi kalau saya ditampar pun, saya tetap memilih untuk menjadi pemberi. Mau pipi kiri, kayak pipi kanan, atau apapun juga, saya memilih untuk jadi pemberi. Karena fokus daripada cerita itu, perumpamaan itu adalah tampar dan beri, bukan pipi kanan, pipi kiri. I choose to be a giver. I raise my family, saya besarkan keluarga saya, anak-anak untuk menjadi pemberi, bukan menjadi pembenci. Mirip tuh kalau dicepetin, pemberi, pembenci, pemberi, pembenci, pemberi, pembenci. Mirip, tapi tak sama. Satu membenci, satu pemberi. Saya memilih menjadi pemberi. Karena kalau saya memberi, saya tenang. Saya tahu Tuhan ada di mana. Tuhan ada di hidup saya. Ya. Sebab jika kita dituduh olehnya, ini hati, kalau hati kita dituduh, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kalau kita merasa gimana gak suka sama orang, gak apa-apa lah. Perasaan itu lumrah. Tapi hati kita yang menuduhnya, Allah tetap lebih besar daripadanya. Saya tidak hidup berdasar perasaan. Ayat 20 itu ajari kita, janganlah hidupmu disetir oleh perasaanmu. Tidak membenci atau mengasihi itu bukan berarti tiba-tiba perasaannya seperti flowery. Enggak loh ya. Ketika kelihatan musuh, oh I love you. Jangan pura-pura. Kadang-kadang kita bilang, kesel aku. Gak apa-apa. Tapi perbuatannya jangan sesuai dengan perasaan. Perbuatannya tetap harus kebenaran. Kadang-kadang tuh rasanya sama orang tertentu ya. Rasanya, kayak digiling-giling hatinya. Tapi keluarnya nanti tetap madu. Saya selalu belajar gitu kalau ikut Tuhan. Perasaan saya ngomong A. Perbuatan saya tidak akan mengikuti perasaan saya. Tapi ikuti kebenaran dan kehendaknya. Kadang-kadang kalau saya lihat orang tertentu ya, yang begini-begitu. Tapi kalau itu orang itu muncul, ya tetap saya sapa. Tetap saya kasih. Gak bisa saya berbuat sebaliknya. Aneh ya. Saya mau ikut Tuhan gitu terus. Berarti ada Tuhan di hidupku. Berarti saya ini masih selamat. Berarti saya itu tidak ada dalam kegelapan. Karena saya tidak pintar membenci. Hati-hati yang mahir dalam dosa kebencian. Jangan-jangan like father, like son. Like son, like Satan. Oke? Saya gak pintar, gak suka sama orang. Kalau saya gak suka sama orang itu, biasanya akan kelihatan. Saya gak suka, gak pintar menyembunyikan. Saya ngomong gini bukan memuji diri, saya hanya cerita aja keluguan apa yang terus terjadi di hidup saya dan saya biarkan. Jadi kalau saya gak suka sama orang itu, antibiotik saya, painkillernya ya, itu adalah saya doakan dia. Orang tertentu, wah gini. Nah, sini saya doakan. Sekali saya doa, saya tunduk pada hukum Allah. Langsung luluh hati saya. Udah. Gak tentu berarti setiap kali saya ajak orang itu, saya ajak ketemu. Ngapain cari penyakit? But saya tidak akan izinkan hati saya membenci dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian pula ketika hati kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar dari perasaan. Ini bukan hati untuk Tuhan. Ini hati maksudnya your feeling. Nothing more than feelings. Who says so? Siapa yang bilang? Tuhan is more than your feelings. Makanya saya hidup bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan firman. Ya, lanjut saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita gak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ini dia. Makanya Paulus berkata, aku lebih suka
menderita. Ini waktu saya baca dulu, ini gak masuk akal. Ini orang ngomong nonsens apa waktu saya baca firmannya, tulisannya. Mungkin karena waktu itu kedalaman, bukan mungkin, jelas pasti kedalamanku belum di dalam kedalamannya. Waktu Paulus berkata, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Ngomong apa sih? Waktu orang ini berkata, aku lebih suka untuk dalam penderitaan, dianiaya. Itu bilang apa toh orang ini? Apakah dia ini not human, bukan manusia? Karena setahu saya, orang kalau dibenci, dimusuhi, difitnah, orang kalau dilakukan perbuatan yang kurang adil terhadap dia, mana ada orang yang berkata, yes, ayo kita rayakan, ayo kita pesta pora. Nggak ada. Cekat-cekot iya di sini. Maksud Paulus apa? Adakah dia melihat sesuatu yang tidak kulihat? Ternyata saya ngerti setelah berapa tahun ikut Yesus. Makanya baca Alkitab nggak boleh sekali. Lama-lama kita lebih memahami. Sekarang paham aku. Ini loh ayatnya. Saudaraku yang kekasih ayat 21. Jikalau hati kita nggak menuduh kita, nggak sia-sia jaga hati itu, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Gara-gara aku dibenci dengan nggak fairnya, aku punya kesempatan advantage atau keberanian percaya untuk mendekati Allah dengan wajah begini. Makanya Rasul Paulus pelayanannya berkembang. Terima kasih pada musuh-musuhnya. Sebab senjata ditempa melawan dia bukan hanya gak berhasil, malah jadi peluru keberhasilannya. So hate me tender, hate me sweet. Tahu lagunya Elvis itu? Love me tender, saya ganti hate. Monggo silahkan. If you want to hate me, I will love you. And God will bless me. Aku punya keberanian percaya untuk mendekati Allah dengan wajah kasihan. Dan Tuhan tidak berkata, nggak usah pura-pura. Tuhan nggak berkata gitu, tapi Tuhan berkata, oh, saya bisa menimbulkan perasaan, oh di hati Tuhan. Tuhan tahu saya manipulatif. Tapi Tuhan biarkan. Masa enggak sih? Anak kita loh kadang-kadang, Koko ambil es krimku. Lalu kamu pukul Koko. Enggak, aku kasih. Itu mau nangis sungguhan. Itu minta es krim. Papa mamanya tahu. Dia itu tadi sebelum papa mamanya datang, papanya datang, dia nggak seberapa nangisnya, jangan papanya datang, gitu. Tetap dikasih es krim. Papa memberi diri dimanipulasi. Asal sana berbuat benar. Ya tapi lain kali, setiap kali gitu, es krimnya jatuh, kok ambil. Cita. Sorry ya, papa kasih, tapi papa gak bodoh. Keberanian percaya untuk mendekat itu loh maksudnya. Dalam doa saya ketika masuk musim-musim saya dibenci gak apa-apa, asal bukan karena dosa salah saya. Saya itu doa dengan bibir kayak gitu di depan Tuhan. Tapi bukan bibir beneran, bibir hatiku kayak begitu. My anointing increase. Boom. My blessing increase. Pewahyuan saya increase. Pengenalan saya increase. Boom, boom, boom. Kita tuh bertumbuh di masa sukar, semua kita. Tapi tidak banyak orang bisa memanipulasi, memanfaatkan masa sukar. Kata manipulasi mungkin kurang tepat, leverage dalam bahasa Inggrisnya. Memanfaatkan masa sukar itu untuk advantage-nya kita dengan Tuhan. Ya, amin. Dan apa saja, ayat 2, siap ya. Ini kalau Tuhan sudah, oh ini yang terjadi. Dan apa saja yang kita minta. Kita memperolehnya dan daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Roh Kudus pun tersenyum. Tolong tangkap ya, saya tidak ajarkan untuk kita memanipulasi Tuhan karena Tuhan itu maha tahu. Don't even try it, jangan coba. Tapi kalau kita berada di posisi benar, tidak ada salahnya. Kita berani mendekati Allah dengan percaya. Dan apa saja yang kita minta itu bukan berarti minta apa saja. Itu berarti minta dosa. Minta sesuatu yang gak halal, bukan. Apa saja yang kita minta dengan dari hati yang bersih dan bersandar. Dari hati yang berserah dan taat itu. Dari hati yang tidak membalas kejahatan manusia. Apa saja yang kau minta. Es krim ya nak.
dikasih sama Tuhan 2 skup sekalian. Inilah sebabnya ada orang minta gak dikasih sama Tuhan. Tapi ada orang tertentu yang bisa menarik belas kasihan Allah. Ketika dia minta belum selesai mengucapkan kalimatnya, malaikat ketuk pintunya, menggocek berkatnya datang. Saya berharap Anda mengerti bahwa dibenci itu biasa. Janganlah Anda di pihak yang salah. Jaga hati, ini akhir zaman, banyak orang kepahitan. Saya berdoa jemaat gereja Mawar Sharon, sehat-sehat semua kerohaniannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.